Silahkan menonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan bisa mengambil kesimpulan dengan benar. Video ini hanya untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi, berdasarkan kesaksian Dr. Subandrio. Video ini adalah murni sebagai bahan pembelajaran dan penelitian sejarah. Tidak bermaksud membenarkan dan menyalahkan pihak manapun. Silahkan nilai dan analisa sendiri kebenarannya berdasarkan kesaksian Dr. Subandrio dalam video ini. Assalamualaikum sahabat semuanya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali pada Research Candy Channel. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana awal kisah Soeharto mengkambing hitamkan PKI sebagai pelaku G30S dan memulai pembantaian kepada anggota PKI. Pada pembahasan sebelumnya terungkap jelas, Soeharto langsung bertindak setelah Bung Karno memberikan pengumuman dan instruksi kepada ABRI melalui radiogram Pangkalan Halim. Instruksi tersebut berbunyi, semua pihak diminta tenang, dan semua pasukan harap standby di posisi masing-masing. Semua pasukan hanya boleh bergerak, atas perintah Soekarno selaku Presiden dan Panglima tertinggi ABRI, semua persoalan akan dilakukan oleh Presiden, dan hindari pertumpahan darah. Soeharto menilai, instruksi Bung Karno tersebut bahwa Untung dan kawan-kawan tidak didukung oleh Bung Karno dengan tindakannya menculik Dewan Jenderal. Dengan cepat Soeharto langsung mengambil tindakan untuk menangkap Untung dan pelaku G30S yang lain. Kemudian selanjutnya meminta surat kuasa pada Bung Karno untuk dijadikan sebagai Panglima Pemulihan Keamanan, menggantikan Ahmad Yani yang diculik. Walaupun proses permintaan surat kuasa berlangsung alot dan banyak ditentang oleh petinggi militer yang lain, namun Soeharto akhirnya mendapatkan surat kuasa tersebut. Itulah awal kemenangan Soeharto dalam proses kudeta merangkak yang dilakukannya dengan melikuidasi gerakan tanggal 30 September. Dan sejak saat itu, dimulailah pembantaian bagi seluruh anggota PKI dan mereka yang dituduh PKI. Dalam bagian kali ini kita akan membahas bagaimana proses Soeharto mendapatkan surat sakti yang dikenal dengan Super Semar. Dan apa saja yang dilakukan kubu Soeharto untuk melemahkan posisi Soekarno sebagai presiden. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini pada akhir video, agar terus bisa berkembang dan bisa membagikan pengetahuan yang mungkin belum terungkap sebelumnya, dan silakan berikan komentar, agar kita bisa saling bertukar pendapat tentang kesaksian Dr. Subandrio dalam video ini. Pada akhir Oktober 1965, di Rumah Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Brigjen Syarif Thoyyib, atas perintah Soeharto, dibentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Inilah embrio gerakan mahasiswa yang didukung oleh tentara, dan kami lantas sering berdemo dengan didukung oleh pasukan RPKAD dan Kostrad. Ini adalah upaya Soeharto untuk mengimbangi, atau lebih tepat melumpuhkan sisa-sisa kekuatan Soekarno, melalui gerakan mahasiswa. Saat itu muncul slogan yang dikenal dengan Tritura, atau 3 tuntutan rakyat. Tuntutan pertama adalah, bubarkan PKI, yang kedua, bersihkan anggota kabinet dari unsur-unsur PKI, dan ketiga, turunkan harga kebutuhan pokok. Bung Karno yang masih menjabat sebagai presiden, lantas membubarkan KAMI. Tapi setelah KAMI bubar, muncul kelompok sejenis berganti nama menjadi KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia. Tujuannya tetap sama, berdemo mengkritik Presiden Soekarno. Dan karena demo itu didukung oleh tentara, tentu saja para pemuda dan mahasiswa berani. Kelompok inilah yang kemudian disebut Kelompok Pemuda Angkatan 66, kelompok yang diprakarsai oleh Soeharto. Sementara itu harga kebutuhan pokok memang melambung tinggi. Dan menurut Dr. Subandrio, melonjaknya harga itu terjadi atas rekayasa Soeharto. Tepatnya Soeharto dibantu oleh Lim Siu Liong dan Bob Hasan, untuk memusnahkan barang kebutuhan pokok. Hal itu dilakukan Soeharto, di tenggang waktu antara Oktober 1965, sampai Maret tahun 1966. Dan akibat selanjutnya, inflasi melambung sampai dengan 600%, kemudian defisit anggaran belanja negara, yang semakin parah sampai 300%. Rakyat semakin tercekik oleh kondisi tersebut, dan untuk membeli beras, gula dan minyak, orang harus antri. Inilah operasi intelijen yang dilakukan kubu Soeharto, yang sukses melumpuhkan perekonomian rakyat Indonesia saat itu. Sementara itu, gerakan mahasiswa menuntut pemerintah semakin gencar, Tritura terus diteriakkan hampir setiap hari. Soeharto merekayasa agar harga kebutuhan pokok melambung tinggi, dan dia pula yang mengerahkan mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa. Sedangkan rakyat, jelas mendukung gerakan mahasiswa, karena tuntutan mereka sejalan dengan keinginan rakyat. Siapapun yang menjadi presiden pada saat itu, pasti tidak dapat berbuat banyak, apalagi Presiden Soekarno dilarang keras meninggalkan Istana Bogor.
Di sini semakin jelas kelicikan Soeharto, dan cara Soeharto menjatuhkan Soekarno benar-benar efektif, walaupun di mata rakyat pada saat itu tidak kelihatan. Pada tanggal 10 Januari 1966, ribuan mahasiswa berkumpul di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sambil meneriakkan Tritura. Komandan RPKAD Sarwo Edi, berpidato di tengah ribuan mahasiswa untuk mengobarkan semangat mahasiswa dalam berunjuk rasa. Usai Sarwo Edi berpidato, ribuan mahasiswa bergerak turun ke jalan menuju kantor P dan K. Mereka di sana bertemu dengan Waperdam 3, Hairul Saleh, kemudian mahasiswa menyampaikan tuntutannya kepada Hairul Saleh. Tuntutan ditanggapi Hairul Saleh sambil lalu, kemudian mahasiswa melanjutkan berunjuk rasa turun ke jalan. Pendapat umum yang terbentuk di dalam surat kabar, menyebutkan bahwa tuntutan mahasiswa itu murni tuntutan rakyat. Menurut Dr. Subandrio, pendapat tersebut jelas menyesatkan masyarakat, karena pada saat itu, bahan kebutuhan pokok sengaja dimusnahkan oleh Soeharto. Jadi tuntutan mahasiswa itu, tidak bisa dikatakan murni tuntutan rakyat, dan tuntutan tersebut adalah rekayasa Soeharto, dengan memanfaatkan mahasiswa untuk menjatuhkan Soekarno. Gerakan mahasiswa tersebut akhirnya ditanggapi oleh Soekarno. Pada 15 Januari 1966 dalam sidang kabinet, Presiden Soekarno berpidato menjawab Tritura yang dikobarkan oleh mahasiswa. Menurut Soekarno, Tritura itu adalah hasil rekayasa TNI Angkatan Darat, dan berikut adalah pidato Soekarno dalam catatan Dr. Subandrio. Saya tidak akan mundur sejengkal pun, saya tetap pemimpin besar revolusi, maka saya tidak dapat bicara lain. Siapa yang membutuhkan Soekarno, setuju dengan Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi, maka satukanlah kekuatanmu. Pertahankan Soekarno, berdirilah di belakang Soekarno, dan tunggu komando. Itulah pernyataan Bung Karno di depan publik yang paling keras, dengan pidato Bung Karno yang berapi-api, dan membuat semua pihak menjadi cemas. Saat itu Bung Karno masih punya pendukung, termasuk dari angkatan bersenjata, para menterinya masih lengkap, dan jabatannya masih Presiden RI. Maka semua pihak khawatir, Indonesia bakal memasuki pergolakan yang lebih besar dari peristiwa G30S. Pada tanggal 20 Januari 1966, para menteri berkumpul di istana, mereka menyatakan sepakat, menjadi bagian paling depan dari pendukung Soekarno. Secara formal Soekarno masih Presiden RI, dan secara formal juga masih memimpin menteri-menteri negara yang berada di barisan depan. Namun sayangnya, Bung Karno tidak melakukan follow-up atau tindak lanjut dari pidatonya yang keras itu, tidak ada perintah apapun meski dia tahu pendukungnya sudah siap membela tapi para pendukungnya tidak bergerak, sebab dalam pidato Bung Karno menyerukan, tunggu komando, dan seruan itu, dipatuhi oleh para pendukungnya. Pada akhirnya, komando dari Bung Karno tidak kunjung datang. Seandainya komando benar-benar diserukan, tidak bisa dibayangkan apa jadinya Indonesia pada waktu itu. Menurut laporan intelijen Dr. Subandrio, bahwa pada tanggal 10 Maret tahun 1966, Soeharto mengadakan pertemuan di rumahnya di Jalan Haji Agus Salim. Pertemuan dihadiri oleh Pangdam Jaya, Maijen Amir Mahmud, Pangdam Jatim, Maijen Basuki Rahmat, dan Maijen M. Yusuf. Inti pembicaraannya adalah, Soeharto selaku Menpangat meminta dukungan, untuk mendapatkan suatu mandat penuh dari Presiden Soekarno. Ketiga jenderal inilah, yang kemudian diutus oleh Soeharto untuk menemui Presiden Soekarno, meminta surat sakti yang dikenal dengan Super Semar. Setelah melakukan pertemuan tersebut, kemudian Soeharto melakukan pidato yang berapi-api, kepada kumpulan mahasiswa yang merupakan bentukannya sendiri, untuk mengkritik Presiden Soekarno. Pidatonya mengkritik kondisi negara yang tidak menentu, sedangkan para menteri tidak dapat menyelesaikan persoalan bangsa, mereka hanya bisa bicara di sidang-sidang, tidak melakukan tindakan konkret. Soeharto menyerukan, para mahasiswa di Jakarta, Bandung, dan Bogor, untuk boleh saja melakukan unjuk rasa di saat sidang kabinet yang akan diselenggarakan esok harinya, tanggal 11 Maret tahun 1966, di Istana Merdeka. Akibatnya luar biasa, pagi-pagi sekali sebelum sidang dibuka, ribuan mahasiswa datang berbondong-bondong menuju istana, mereka mendesak masuk ke halaman istana. Soeharto tidak hanya menggerakkan mahasiswa, tapi mereka juga mengerahkan tentara. Menurut laporan intelijen Dr. Subandrio, tentara tersebut terdiri dari 3 kompi RPKAD, dan didukung oleh pasukan Kostrad pimpinan Kemal Idris. Tentara menggunakan seragam loreng, bersenjata lengkap, namun tidak menggunakan tanda pengenal, mereka bersama mahasiswa menyebar di jalanan, yang akan dilewati menteri-menteri peserta sidang. Begitu mereka melihat mobil menteri, mereka langsung mencegat dan ban mobilnya digembosi, pasukan tanpa tanda pengenal itu pun, berhadap-hadapan dengan pasukan Cakrabirawa dalam jarak dekat.
Dr. Subandrio berkesimpulan bahwa Soeharto melakukan hal itu agar Presiden Soekarno menyerah tanpa syarat. Keadaan benar-benar gawat pada saat itu, sebab bisa timbul korban yang sangat besar. Kalau pasukan Cakrabirawa saat itu bertindak keras menghalau mahasiswa, tentu bakal terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Sebab mahasiswa akan bertahan mati-matian, karena merasa mendapat angin dan didukung oleh tentara. Hebatnya dalam sidang kabinet itu Soeharto tidak datang dengan alasan sakit batuk. Informasi sakitnya Soeharto ini disampaikan oleh Amir Mahmud beberapa waktu kemudian. Soeharto sedang sakit tenggorokan sehingga tidak dapat bicara keras. Saat kami datang ke rumahnya dia masih mengenakan piyama dengan leher dibalut, kata Amir Mahmud. Tapi seorang intelijen Subandrio melaporkan bahwa pada sore harinya Soeharto memimpin rapat di Makostrat. Di sini semakin jelas bahwa Soeharto pembohong besar. Jika seandainya dalam sidang kabinet, Soeharto datang dan ikut hadir dalam sidang tersebut, maka Soeharto akan menghadapi resiko yang jelas sudah diperhitungkannya. Pertama, dalam keadaan istana dikepung oleh mahasiswa dan tentara, tentu dalam sidang Bung Karno akan memberikan perintah kepada Soeharto untuk membereskan kekacauan di luar istana, dan hal itu ibarat buah simalakama bagi Soeharto. Yang kedua, jika Soeharto melaksanakan perintah, maka namanya akan merosot di mata para demonstran yang dia gerakkan sendiri. Dan ketiga, jika Soeharto menolak perintah presiden di depan sidang kabinet, maka bisa berakibat fatal bagi Soeharto, dan tentu Bung Karno bisa segera memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap Soeharto seketika itu juga. Akhirnya, cara terbaik bagi Soeharto untuk menghindari semua kemungkinan terburuk itu adalah nyakit atau pura-pura sakit. Bukankah ini membuktikan bahwa Soeharto licin dan pembunuh berdarah dingin? Dia tidak peduli bahwa tindakannya mengerahkan ribuan mahasiswa dan tentara bisa menimbulkan konflik besar yang mengakibatkan banjir darah bagi bangsanya sendiri. Menjelang petang, tanggal 11 Maret tahun 1966, Istana Bogor didatangi oleh 3 jenderal, Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf. Ketika itu, 3 Waperdam, Subandrio, Leimena, dan Hairul Saleh, sudah berada di sana. Ketika 3 jenderal itu datang, Bung Karno menerima mereka di gedung utama. Mereka berbicara cukup lama, dan para Waperdam hanya siaga di paviliun. Beberapa jam kemudian, ketiga Waperdam dipanggil oleh Bung Karno masuk ke ruang pertemuan, bersama ketiga jenderal tersebut. Di saat ketiga Waperdam masuk ke ruangan, ternyata sudah ada kesepakatan antara ketiga jenderal tersebut dengan Bung Karno. Saat itu, Bung Karno sedang membaca sebuah surat, dan Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf sedang duduk di hadapan Bung Karno. Isi surat tersebut, persisnya Subandrio sudah lupa, tapi intinya, ada 4 hal yang tertulis dalam surat tersebut, bahwa Presiden Soekarno memberikan sebuah mandat kepada Soeharto. Berikut adalah isi Super Semar berdasarkan kesaksian Dr. Subandrio. Pertama, mengamankan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu harus dijalin kerjasama dengan unsur-unsur kekuatan lainnya. Kedua, penerima mandat wajib melaporkan kepada Presiden atas semua tindakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, penerima mandat wajib mengamankan Presiden serta seluruh keluarganya. Dan yang keempat, penerima mandat wajib melestarikan ajaran Bung Karno. Kemudian Soekarno bertanya kepada Dr. Subandrio, dengan maksud apakah Subandrio menyetujui surat tersebut. Beberapa saat Dr. Subandrio terdiam. Subandrio berpikir, Bung Karno sebenarnya hanya mengharapkan Subandrio menyatakan setuju, padahal dalam hati sebenarnya tidak setuju. Bukankah Presiden adalah Panglima tertinggi ABRI, dan seharusnya kendali keamanan negara berada di tangan Presiden? Dr. Subandrio merasa Bung Karno saat itu sedang ditekan. Terbukti ada kalimat mengamankan pribadi Presiden dan keluarganya, artinya keselamatan Presiden terancam, oleh pihak yang menekan agar surat tersebut dikeluarkan. Tapi kalimat unik ini, tidak ada dalam sejarah versi Orde Baru. Naskah Super Semar yang membuat Soeharto ditunjuk sebagai pengemban Super Semar, menjadi Presiden tanpa melalui proses pemilu dan dipilih MPR, kini sudah tidak ada lagi. Bung Karno kemudian bertanya lagi kepada Subandrio, apakah menyetujui surat tersebut. Kemudian Subandrio memberanikan diri dengan berkata, sebaiknya beri perintah lisan saja Pak, ujar Subandrio kepada Soekarno. Mendengar perkataan Subandrio tersebut, terlihat ketiga jenderal tersebut melotot dan geram melihat Subandrio. Soekarno terlihat sangat ragu untuk menandatangani surat tersebut. Sesaat kemudian, Amir Mahmud berkata, Bapak Presiden tanda tangan saja, bismillah saja Pak. Namun akhirnya, Subandrio, Leimena, dan Hairul Saleh setuju. Setelah itu Bung Karno menandatangani surat itu. Dengan wajah berseri-seri, ketiga jenderal tersebut akhirnya membawa surat bersejarah, yang kemudian dikenal dengan Super Semar.
Ketiga jenderal tersebut akhirnya langsung menuju Jakarta, untuk menemui Soeharto yang mengutus mereka. Bahkan mereka langsung menolak, ketika ditawari Bung Karno untuk makan malam. Esoknya tanggal 12 Maret tahun 1966, Soeharto langsung mengumumkan pembubaran PKI. Uniknya, pembubaran PKI itu menggunakan surat keputusan Presiden, nomor 113 tahun 1966, yang dibawa oleh 3 orang jenderal sebelumnya. Isi surat pada poin yang pertama, terlihat sudah dirubah oleh Soeharto, yaitu melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, yang tidak ada dalam versi aslinya. Setelah berkoordinasi dengan sejumlah perwira Kostrad dan perwakilan mahasiswa, Soeharto memerintahkan pembuatan rancangan surat keputusan pembubaran PKI. Subuh hari, Jenderal Soeharto, dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, menandatangani surat pembubaran PKI itu. RRI kemudian langsung mengumumkan pembubaran itu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Begitu pengumuman itu tersebar, tentara dan para mahasiswa berpawai keliling Jakarta. Surat keputusan pembubaran PKI pun diperbanyak, dan dibagi-bagikan kepada warga di jalan-jalan. Truk-truk yang berisi tentara, berselang-seling dengan truk-truk yang berisi para mahasiswa, yang berteriak-teriak sepanjang jalan. Tentara, mahasiswa, serta pelajar, seolah-olah berbagi kebahagiaan, karena pengumuman pembubaran Partai Komunis Indonesia, PKI. Keriuhan yang terjadi di Jakarta hari Sabtu itu, berkebalikan dengan kemuraman di Istana Bogor. Langkah Soeharto tersebut membuat Soekarno marah. Baginya Super Semar hanyalah surat perintah teknis, bukan perintah untuk membuat keputusan politik. Pada tanggal 13 Maret Soekarno membuat lagi satu surat perintah kepada Soeharto, untuk menganulir Super Semar. Kali ini dengan penekanan dengan memerintahkan, untuk kembali kepada pelaksanaan surat perintah Presiden, Panglima Tertinggi, Mandataris MPRS, Pemimpin Besar Revolusi. Dengan arti, melaksanakan secara teknis saja dan tidak mengambil dan melaksanakan keputusan di luar bidang teknis. Soekarno kemudian mengutus 2 orang kepercayaannya, yaitu Wakil Perdana Menteri Dualei Mena, dan Bambang Wijanarko untuk menemui Soeharto. Keduanya kembali memperingatkan Soeharto, agar tidak melangkahi wewenang Soekarno. Soeharto hanya menjawab, sampaikan kepada Bapak Presiden, semua tindakan yang saya lakukan, merupakan tanggung jawab saya pribadi. Kejadian itu benar-benar memukul Soekarno. Amir Mahmud, Basuki Rahmat, dan M. Yusuf, dipanggil lagi untuk dimintai pertanggungjawaban. Sampaikan kepada Soeharto, tindakannya salah, teriak Bung Karno saat ketiganya beranjak pulang. Tepat saat itu, datanglah Menteri Penerangan Kabinet Dwikora, Mayor Jenderal Ahmadi. Ahmadi melaporkan, bahwa Soeharto dan kawan-kawan sedang menyusun nama-nama untuk kabinet baru. Begitu Bapak sampai di Jakarta, mereka pasti akan memaksa minta tanda tangan persetujuan. Soeharto tak berhenti sampai di situ. Ia lantas menginstruksikan kepada Kemal Idris, yang memegang komando pasukan di Jakarta, agar mengambil inisiatif. Inisiatif pertama yang diambil oleh Kemal Idris, adalah melindungi pemimpin-pemimpin kami. Sebagian anggota kami sedang berada dalam bahaya, dari pihak mahasiswa-mahasiswa GMNI, yang sudah dihasut oleh Soekarno dan Subandrio. Ini adalah upaya Soekarno, untuk mengimbangi dan mengontrol aksi mahasiswa. Siasat ini penting, karena saat itu demonstrasi mahasiswa sedang membesar. Dalam serangkaian demonstrasi di Jakarta, mereka menuntut pembubaran PKI dan Kabinet Dwikora. Tanggal 15 Maret tahun 1966, dalam sebuah pertemuan di Istana, Soeharto tanpa tedeng aling-aling lagi, mendesak Presiden Soekarno agar menteri-menteri beraliran kiri dipecat. Soekarno bergeming, ia bahkan mengeluarkan maklumat melalui radio dan televisi, yang isinya menegaskan bahwa penunjukan dan pencopotan menteri adalah kuasanya, dan tak ada yang bisa menekannya. Namun Soeharto tidak kehabisan akal. Kubu Soeharto memanfaatkan KAPI, dengan menyebarkan isu bahwa KAPI akan melakukan penculikan kepada para menteri. Pada tanggal 18 Maret tahun 1966, Soeharto kemudian menangkapi menteri-menteri Soekarno, dengan alasan mengamankan mereka dari para demonstran yang akan menculik mereka. Pada awalnya menteri-menteri yang diamankan oleh Soeharto tidak tahu, bahwa mereka sebenarnya ditangkap dan ditahan oleh Soeharto. Dr. Subandrio dan beberapa menteri lainnya, sempat minta perlindungan kepada Soekarno atas tindakan Soeharto tersebut, namun Soekarno sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dalam pidato yang menyusul kemudian, Soeharto menempatkan para menteri yang ditahan itu dalam 3 macam kategori. Pertama, mereka yang mempunyai hubungan dengan PKI atau Gestapo dengan indikasi yang cukup. Kedua, mereka yang kejujurannya dalam membantu presiden diragukan. Ketiga, mereka yang hidup amoral dan asosial, hidup dalam kemewahan di atas penderitaan rakyat.
Penangkapan itu benar-benar jadi pukulan telak bagi Soekarno, ketika para loyalisnya tumbang, lonceng kejatuhannya telah berdentang nyaring, dan terbukti Soeharto berhasil melengsarkannya setahun kemudian. Dalam pembahasan kali ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Kudeta merangkak yang dilakukan Soeharto harus melalui 4 tahap, agar benar-benar bisa melumpuhkan Soekarno. Pertama, menyingkirkan saingan beratnya sesama perwira tertinggi, dan juga merupakan salah satu kekuatan Soekarno untuk menguasai militer. Kedua, menghabisi PKI yang merupakan partai besar yang dekat dengan Bung Karno, karena PKI merupakan salah satu kekuatan politik dalam kepemimpinan Soekarno. Ketiga, melumpuhkan para menteri pembantu presiden, ini juga merupakan kekuatan Soekarno dalam menjalankan roda pemerintahan. Kemudian terakhir, setelah ketiga tahap itu sudah berhasil dilumpuhkan, Soekarno tidak lagi memiliki kekuatan dan bisa dengan mudah menyingkirkan Soekarno. Kemudian pertanyaannya adalah, mengapa harus melalui 4 tahap? Jawabnya adalah, bahwa sebelum G30S, Soeharto bukanlah perwira yang diperhitungkan, karena selain pangkatnya masih Maijen, Soeharto juga memiliki cacat di mata angkatan bersenjata, pada saat menjadi Pangdam Diponegoro. Sehingga untuk mencapai pimpinan puncak, Soeharto harus melewati proses yang panjang. Setelah para jenderal saingannya dan PKI sudah dibantai abis, Soekarno masih didukung penuh oleh menteri dan rakyat Indonesia. Untuk menghabisi sisa-sisa kekuatan Soekarno, maka Soeharto mengerahkan mahasiswa dengan membentuk KAMI dan KAPI, untuk mengkritik Soekarno dengan tritura. Kemudian dengan bantuan Lim Siu Liong dan Bob Hasan, Soeharto memanipulasi dan memusnahkan barang kebutuhan pokok. Dan pada akhirnya, rakyat Indonesia ikut mendukung unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, untuk menurunkan Soekarno dan menangkapi menteri-menteri Soekarno. Dalam bagian selanjutnya kita akan membahas, bagaimana akhir kisah Soekarno setelah para pendukung loyalisnya secara bertahap dihabisi oleh Soeharto, dan bagaimana langkah Soeharto selanjutnya untuk menjadi presiden menggantikan Soekarno. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.